Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Ibu Agustina Prihantini MT, selaku dosen mata kuliah Teknik Reservoir. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pressure drawdown atau PDD. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan dari kelompok kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Izin perkenalkan diri. Nama saya Firman Tesa Ramadan dengan NIM 200-110. Perkenalkan, nama saya Mas Biasidiki dengan NIM 200-120. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daud Zikrullah dengan NIM 200-130. Perkenalkan, nama saya Salma Mauliana dengan NIM 200-171. Untuk selanjutnya bisa dilanjut. Pendahuluan. Well testing atau uji sumur merupakan pelaksanaan serangkaian kegiatan akuisisi data yang direncanakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menambah pemahaman tentang sifat-sifat hidrokarbon di dalamnya, serta memahami karakteristik reservoir bahwa tanah di mana hidrokarbon terperangkap. Next. Baik, untuk tujuan well testing. Tujuan utama dari well testing adalah untuk menentukan kemampuan suatu formasi untuk melakukan produksi. Apabila proses pengujian dilakukan dengan baik dan hasilnya dianalisa dengan baik, maka akan banyak informasi yang akan diperoleh. Di antara informasi tersebut, yaitu permeabilitas formasi, kerusakan formasi di sekitar lubang sumur akibat bor atau pada batas melakukan produksi, serta informasi mengenai tekanan reservoir dan batas-batas reservoir. Silakan dilanjut. Di sini ada metode well testing, di mana jenis-jenis metode well testing yang pertama ada Delusion test, yang kedua ada pressure build up atau PBU, yang ketiga ada pressure drawdown atau PDD, yang keempat ada two rate test, yang kelima ada multiple rate test, dan yang terakhir ada interference test. Bisa dilanjut. Pressure drawdown adalah suatu pengujian yang dilaksanakan dengan jalan membuka sumur dan mempertahankan laju produksi tetap selama pengujian berlangsung. Sebagai syarat awal, sebelum pembukaan sumur tersebut, tekanan hendaknya seragam di seluruh reservoir, yaitu dengan menutup sumur sementara waktu agar dicapai keseragaman tekanan di reservoirnya. Silakan. Tujuan pressure drawn test yang pertama menentukan nilai K atau permeabilitas. Kemudian ada penentuan nilai S, skin factor. Kemudian yang ketiga penentuan nilai VE, flow effectivity, efficiency. Maaf maksudnya. Kemudian ada penentuan nilai R, radius investigation. Waktu pelaksanaan pressure drawdown test, waktu yang paling ideal untuk melakukan pressure drawdown test adalah pada saat-saat pertamaan suatu sumur berproduksi. Namun, tentu saja bahwa tes ini tidak hanya terbatas pada sumur-sumur baru saja. Jadi, pada dasarnya pengujian ini dapat dilakukan pada yang pertama sumur baru, yang kedua sumur-sumur lama yang telah ditutup sekian lama hingga dicapai keseragaman tekanan reservoir, dan yang ketiga sumur-sumur produktif yang apabila dilakukan build up test. Pelaksanaan drawdown test secara umum adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pada laju alir konstan setelah tekanan seragam. Terlebih dahulu harga tekanan awal P1 atau diukur. Lalu sumur diproduksi dengan menjaga laju alir di kepala sumur konstan. Yang ketiga, selama menjaga laju air konstan, harga tekanan alir dasar sumur PWF dicatat. Next. Kemudian kita bisa mengamati hasil perbedaan dari PDD dan PBU dari grafik yang ditampilkan di slide ini. Ada keterangan gambar 1, laju alir di kepala sumur terhadap waktu pada drawdown test dan build up test. Next. Kemudian ada PBU. PBU pada dasar pengujian ini dilakukan dengan jalan memproduksikan sumur selama waktu tertentu dengan laju alir yang konstan, kemudian menutup sumur tersebut. Penutupan ini menyebabkan naik tekanan yang dicatat sebagai fungsi waktu. Kemudian semua sumur yang berproduksi. Kemudian ada keuntungannya dibandingkan dengan pressure test yang lain dan lebih mudah dilakukan. Kemudian ada kerugian. Sumur tidak berproduksi selama pengujian berlangsung. Alhamdulillah. Kemudian ada PDD. Untuk PDD, prinsip pengujiannya sebagai berikut. Dilaksanakan dengan jalan membuka sumur dan dilaksanakan dengan jalan membuka sumur dan mempertahankan laju produksi. Mempertahankan laju produksi tetap konstan selama pengujian berlangsung. Selama pembukaan sumur tersebut, tekanan hendaknya seragam di seluruh reservoir, yaitu dengan jalan menutup sumur sementara waktu. Kemudian ada yang bisa dilakukan pada sumur. Semua sumur baru, kemudian ada sumur lama yang telah ditutup sekian lama hingga dicapai keseragaman tekanan reservoir. Kemudian ada keuntungannya. Kita bisa lihat dari tiap-tiap PBU dan PDD di sini mempunyai kecenderungan yang berbeda. Saya akan membacakan keuntungannya, kemudian ada keuntungannya tetap memperoleh minyak selama pengujian. Kemudian ada kerugiannya. Untuk kerugiannya, sukar mempertahankan laju produksi yang konstan selama pengujian. Oke, next. Di sini ada persamaan untuk kasus drawdown dengan laju alir konstan adalah berikut. Ada rumus dari drawdown sendiri, ada PI min PWF sama dengan 162,6 KO BO Rho O per KH dalam kurung log KT per Rho CT RW kuadrat min 3,23 plus 0,869 S. Nah, di sini ada keterangan di mana PI yaitu tekanan reservoir awal dengan satuannya adalah PSI, dan PWF yaitu tekanan alir dasar sumur dengan satuan PSI, ada QO yaitu laju alir minyak dengan satuan STB per D, CT yaitu kompresibilitas total dengan satuan 1 per PSI. S ada faktor skin dimensionless, dan K itu ada permeabilitas, satuannya MD, H itu ada ketinggian formasi, satuannya feet. Kemudian ada porositas fraksi, RW itu jari-jari sumur atau feet, Rho itu viskositas dengan satuannya CP. Selanjutnya, di sini ada mencari harga permeabilitas. Permeabilitas dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. K sama dengan 162,6 KO BO Rho O per MH. Dengan harga KO BO Rho O H merupakan data M adalah kemiringan grafik semilog plot antara PWF VST.
Sehingga dengan memasukkan nilai M dan maka harga probabilitas K akan diperoleh. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya yaitu ada mencari faktor skin. Jadi skin faktor dapat ditentukan dengan persamaan berikut ini. Dengan rumus S sama dengan 1,151 dalam kurung PI min PWF per 1 jam dibagi M min log dalam kurung KT per theta dikali Pi dikali CTRW kuadrat ditambah 3,23. Jika nilai S positif berarti sumur yang diteliti dalam keadaan rusak atau damage. Sedangkan jika nilai S negatif berarti sumur yang diteliti mengalami perbaikan seperti pada sumur dengan stimulasi pengasaman dan perekahan hidrolik. Next. Selanjutnya yaitu ada mencari flow efisiensi. Yang di sini flow efisiensi dapat ditentukan dengan persamaan berikut ini. Dengan rumus EP sama dengan PI min PWF dikali delta PS dibagi PI min PWF. Yang dimana delta PS sama dengan 141,2 dikali IO dikali BO dikali Pi dibagi KH dengan satuan PSI. Selanjutnya. Yang di sini selanjutnya yaitu mencari radius investigation. Yang di mana radius investigation dapat ditentukan dengan persamaan berikut dengan rumus RI sama dengan K dikali TM per 948 dikali O dikali Pi dikali CT pangkat 1,5 dengan satuan feet. Selanjutnya. Yang dimana di sini ada contoh studi kasus. Jadi contoh studi kasusnya yaitu ada sebuah sumur berproduksi konstan pada Q sama dengan 300 STB per D. Sejumlah set data waktu per hours dan data tekanan air dan sumur yang diketahui adalah sebagai berikut. RW sama dengan 0,3 feet, H sama dengan 20 feet, Pi sama dengan 0,5 CP dan CT sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 6 PSI pangkat min 1. PI di sini sama dengan 2000 PSI, B-nya sama dengan 1,2 RB per STBC dan tetanya yaitu 0,3. Slide selanjutnya. Ditanyakan mungkin boleh dilanjut. Siap. Ditanyakan dengan data-data di atas, tentukanlah harga sebagai berikut. M, terus ada S, ada K, ada FE, ada RI, ada PWF, terus T sama dengan 1 jam. Langkah penyelesaian. Yang pertama, plot pada semilog antara time, hours, versus PWF dengan satuannya PSI. Penggambaran secara semilog dimaksudkan agar titik-titik hasil plot berkecenderungan membentuk garis lurus. Yang kedua, tarik garis lurus pada titik-titik berkecenderung sama sehingga didapat harga kemiringan. Itu M sama dengan 29,2 PSI per AL. Next. Nah, di sini ada keterangan flowing time atau dalam satuannya hours. Gambar ketiga, plot pada semilog antara time dalam satuan hours versus PWF dengan satuan PSI pada contoh kasus yang pertama. Selanjutnya. Mungkin selanjutnya di sini ada penentuan permeabilitas yang dimana K-nya sama dengan 1,6
2 dikali QO dikali B dikali P dibagi MH. Yang dimana 162,6 dikali 300 dikali 1,2 dikali 0,5 dibagi 20 dikali 29,2. Yang dimana menghasilkan 50,1 MD. Untuk penentuan nilai skin factor dan PWF sama dengan waktunya itu 1 jam. Tentukan dahulu PWF per 1 jamnya, yaitu dari grafik ditentukan pada T sama dengan 1 jam itu PWF-nya sama dengan 1743 PSI. Untuk menentukan skin factor yaitu dengan rumus S sama dengan 1151 dikali dalam kurung 2000 dikurangi 1743 dibagi 29,2 min log dalam kurung dikali 50,1 per 0,3 dikali 0,5 dikali 1,5 dikali 10 pangkat min 6 dikali 0,3 pangkat 2 ditambah 3,23 yaitu menghasilkan 3,0, yang dimana jika nilai 3,0 ini bersifat positif dan maka untuk di sumbernya itu bersifat damage. Mungkin selanjutnya. Mungkin ini ada data penentuan flow efficiency atau FE. Bisa dilihat oleh kita. Setelah kita dipahami, kita akan dapat menentukan flow efficiency dengan rumus yang tertera sebagaimana yang tertera di slide. Mungkin bisa dilanjutkan, Mas. Lanjut, Mbak. Yang mana penentuan flow efficiency ini memiliki selanjutnya yaitu ada penentuan radius investigation. Dari grafik tersebut didapat sebesar 18 jam, yang dimana RI sama dengan K dikali TM dibagi 948,θ dikali Pi dikali CT pangkat setengah. Yang dimana 50,1 dikali 18 per 948 dikali 0,3 dikali 0,5 dikali 1,5 dikali 10 pangkat 6 pangkat setengah, yang dimana menghasilkan 2056 feet. Untuk slide Dan berikut terakhir ada daftar pusaka. Daftar Ya, silakan, Mbak pustaka. Salma. Maaf. Untuk yang terakhir ada daftar pustaka yang dimana ini adalah sumber dari PPT kita. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin dari para audiens ada yang ditanyakan? Saya izin nanya dong, Mbak. Ya, boleh, silakan. Oke. Jadi gini, metode well testing yang sering banyak digunakan di lapangan itu metode yang mana aja sih? Baik, Mungkin mungkin ada yang rekan-rekan. mau menjawab. Iya, mungkin rekan-rekan izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Tesar ini. Tadi pertanyaannya Ya, itu silakan. metode well testing yang sering banyak digunakan ya, Mas? Iya, betul, Mas. Oke. Mungkin ini setahu saya yang saya ketahui tentang metode yang sering banyak digunakan di lapangan itu yaitu ada metode PBU. Seperti apa yang tadi dijelaskan di slide yang tadi, kemudian ada PDD. Karena PDD dan PBU itu dilakukan secara berurutan, dan PDD mencatat laju alir reservoir, sedangkan PBU untuk mencatat tekanan reservoir. Jadi ada perbedaan PBU dan PDD ini hanya masalah pencatatan. Yang PDD itu hanya mencatat laju alirnya saja, kemudian PBU itu hanya mencatat tekanan reservoirnya saja.
Mungkin itu jawaban yang saya bisa berikan. Mungkin ada tambahan atau dicukupkan. Boleh menambahkan nggak? Boleh, Mas. Boleh, silahkan. Mungkin untuk tambahannya, mungkin PBO itu merupakan proses loading, yang dimana yakni pengisian volume lubang-lubang sumur oleh fluida formasi. Sedangkan PDD ini disebut sebagai dengan unloading, yakni proses pengurasan dengan jalannya memproduksikan fluida formasi tersebut dengan tekanan dan laju yang tetap. Terima kasih. Gimana, Gimana Mas Nesa? untuk jawabannya? Baik, jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih kepada Mas Daud dan yang menambahkan Sasbi. Terima kasih. Iya. Baik. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi atau udah cukup? Mungkin saya izin bertanya, Mbak. Ya, boleh. Ya, jadi izinkan saya bertanya. Mungkin pertanyaannya sebagai berikut. Mungkin ada gak sih pola aliran yang lazim digunakan pada uji alir pressure drawdown? Saya ulangi. Maksud saya di sini, ada nggak sih pola aliran yang lazim digunakan pada uji alir pressure drawdown? Mungkin ada yang bisa jawab? Izin menjawab ya dari pertanyaannya Mas Daud. Baik, Untuk Mbak. pertanyaannya kan tadi ada nggak sih pola aliran yang lazim digunakan untuk pada uji alir atau pressure down atau PDD. Nah, itu tuh jawabannya adalah ada, yang dimana pola aliran yang lazim digunakan pada aliran fluida di media berpori adalah pola aliran radial yang mana persamaan diferensial berdasarkan yang pertama itu ada hukum Darcy, hukum kekekalan massa, dan yang terakhir ada hukum persamaan keadaan. Mungkin dari saya cukup, mau ada yang ditambahin atau udah cukup jawabannya? Baik, Mbak. Cukup. Mungkin secara garis besarnya mungkin persamaannya ada hukum Darcy, kemudian hukum kekekalan massa, dan hukum persamaan keadaan. Mungkin jawaban Mbak seperti itu ya, Mbak. Ya, terima Iya, kasih kurang lebih banyak. seperti itu. Baik, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin dicukupkan. Sekian dari... Izin bertanya, Mbak, boleh nggak? Masih ada pertanyaan, boleh, Mbak. boleh. Izin bertanya kan di situ ada untuk mencari skin factor ya dan permeabilitas. Ada nggak sih hubungan antara skin factor sama permeabilitas? Saya izin menjawab ya untuk moderator. Ya, boleh. Silakan. Tadi kan pertanyaan untuk mencari skin faktor dan permeabilitas, ada nggak sih hubungan antara skin faktor dan permeabilitas? Seperti itu ya, Mas Hasbi? Iya, Mas. Baik. Jawabannya ya apa ya? Jadi skin faktor itu berhubungan dengan permeabilitas dan berhubungan juga dengan wellbore. Nah, jadi jika skin faktornya lebih besar dari 0, maka akan terjadi damage. Jika skin faktornya kurang dari 0, maka permeabilitas lebih besar dibandingkan formasi. Jika skin faktornya sama dengan 0, maka permeabilitas di lubang bor tidak akan terganggu. Jadi seperti itu, Mas Hasbi. Barangkali ada tambahan atau cukup? Mungkin dari saya dicukupkan, Mas. Mas sangat Baik. membantu sekali atas jawabannya. Terima kasih banyak, Mas Tessa. Ya, terima kasih kembali. Silakan moderator, saya kembalikan lagi. Mau tanya dong. Boleh. Kan di PPT tadi itu ada
itu ya. Ada tujuan dari PDD itu ada 4 tujuan. Nah, salah satunya tuh ada untuk menentukan nilai K atau permeabilitas. Nah, itu tuh apa fungsi nilai dari permeabilitas di reservoir? Izin menjawab boleh nggak, Bu? Ya, Sok, boleh. Jadi kan nanya fungsi dari apa permeabilitas ya pada reservoir. Jadi Ya, fungsi dalam nilai K reservoir. atau permeabilitas di sini yaitu dapat menentukan seberapa bagus reservoir tersebut. Karena permeabilitas di sini adalah kemampuan batuan reservoir untuk meloloskan fluida reservoir. Jadi melalui pori-pori batuan. Jadi semakin tinggi nilai K-nya atau permeabilitasnya, maka reservoir semakin bagus. Jadi seperti itu Kak untuk fungsi dari nilai K atau permeabilitas tersebut. Mungkin ada tambahan dari yang lain atau disuruhkan. Kalau dari saya cukup sih, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali, saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Apa dicukupkan? Kalau dari saya sendiri cukup, Mbak. Dari saya juga cukup sih, Mbak. Dari saya pribadi juga cukup sih, Mbak. Baik, kalau udah cukup, sekian dari presentasi kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.